Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengapa doa-doa kawan-kawan gagal diijabah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat-sahabatku semuanya, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang pantas kita puji, dan dengan memuji Allah, mengucapkan rasa syukur, insyaallah semakin Allah akan memberikan rizki yang banyak melebihi apa yang sudah diberikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita, panutan kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwasanya barangkali ada di antara kawan-kawan subscriber semuanya atau orang-orang di sekitar kalian yang sudah berdoa, melakukan amalan-amalan yang baik, baik tahajud, duha, maupun meminta kepada Allah di waktu-waktu mustajab dengan perkataan-perkataan yang baik, namun masih belum dikabulkan juga. Ada beberapa prinsip yang menjadi sebab terkabulnya doa, namun kita akan membahas salah satu dalam video ini agar tidak terlalu panjang. Salah satu penyebab doa belum dikabulkan adalah karena kita meng-cancel doa tersebut. Jadi kita sudah panjang lebar meminta kepada Allah dengan kekhusyuan di waktu yang mustajab, tapi ketika kita selesai berdoa kemudian kita meng-cancelnya. Tentu saja ini tanpa sadar. Kalau dalam kesadaran pasti tidak ada. Meminta kemudian enggak jadi, itu kan tidak mungkin. Namun secara tidak sengaja banyak orang yang telah berdoa secara khusyuk penuh penghambaan, tapi kemudian setelah mengucapkan amin mereka meng-cancelnya. Contohnya bagaimana? Ketika sudah berdoa memohon ampun, kemudian bersolawat kepada Allah, memuji Allah, kemudian menyampaikan hajatnya kepada Allah, kemudian di dalam hatinya ketika setelah selesai berdoa ada perasaan semisal, wah, apakah pantas orang sepertiku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ketika kita meminta kepada seseorang, misalkan pejabat gitu, kita bersilaturahmi ke seseorang, ke pejabat, kemudian kita minta sesuatu, kemudian kita bilang kepadanya, apakah saya ini pantas ya dikasih? Atau yang lebih parah lagi, misalkan ketika kita berdoa minta dilunaskan utang sementara pendapatan kita kecil, kemudian kita berkata dalam hati, wah, masa bisa lunas, gimana caranya? Seperti hanya kita minta ke orang kemudian kita langsung berbicara kepadanya, memangnya kamu bisa? Kita minta, tapi kepada orang yang kita minta kita tidak mempercayainya, tidak yakin. Sebenarnya ini sudah disampaikan dalam hadis, yakni prinsip berdoa adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Al-Baqarah ayat 186. Dari sini sudah jelas bahwasanya Allah pasti mengabulkan.
Namun itu tadi kadang-kadang logika kita yang mengcancelnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin akan dikabulkan. Mungkin akan sulit logika kita untuk menerima, misalkan pendapatan kita kecil kemudian utangnya banyak. Ketika muncul perasaan logika, maka kita langsung ikuti dengan istighfar, begitu kiat-kiatnya. Ketika muncul rasa tidak yakin, langsung kita ikuti istighfar, karena bisa jadi itu adalah perilaku setan yang mempengaruhi kita. Sehingga saudaraku semua harus yakin, merasa yakin dan percaya bahwa Allah akan dengan kemurahannya dan karunia-Nya yang agung tidak pernah akan mengecewakan saudara-saudaraku semua yang berdoa kepada Allah. Apabila dipanjatkan dengan penuh pengharapan, ikhlas yang sebenar-benarnya, hal ini disebabkan apabila seorang yang berdoa tidak percaya dan tidak yakin akan terkabulnya doa yang ia panjatkan, maka tidak mungkin ia memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Maka yang pertama adalah sungguh-sungguh dan menjaga prasangka. Jangan sampai keluar kalimat yang kemudian berujung atau bermakna mengcancel doa tersebut. Demikian sahabatku, semoga menjadi pencerahan bagi teman-teman semua. Banyak hilafnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.